Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Kurniawan dengan NIM 206012444099. Di sini saya akan menerangkan gaya mengajar I, J, dan K. Oke, kita langsung saja ke gaya mengajar yang pertama, yaitu gaya mengajar I. Nah, gaya mengajar I kita dapat melihat dari gambar ini. Nah, bahwa pada gaya program desain belajar I memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan proses dan prosedur yang memecahkan masalah yang luas yang secara umum telah diidentifikasi oleh guru. Nah, setiap pelajar memeriksa masalah dan memilih data untuk mengurutkan, menghubungkan, dan membangun cerita tindakan mereka termasuk kinerja dari pelajar tersebut. Nah, untuk kesimpulan dan untuk keringkasannya, karakteristik yang menentukan dari gaya program individual yang didesain pembelajaran adalah untuk menemukan proses, mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah materi pelajaran yang memiliki masalah materi pelajaran. Nah, artinya guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada peserta didik. Semua rincian materi pelajaran mengenai tujuan akhir, masalah untuk diselidiki, alasan untuk desain program, urutan secara, dan lain-lain. Nah, di sini ada peran ya. Di sini ada peran guru. Nah, peran guru pada gaya mengajar I adalah merancang pertanyaan atau situasi materi pelajaran umum dan mengidentifikasi setiap keputusan logistik yang diperlukan untuk pelajar. Peran guru pasca dampak adalah untuk mengamati dan mengajukan pertanyaan tentang konsistensi desain dan program perencanaan program. Nah, peran pelajar di sini untuk membuat keputusan. Ini ya gambarnya ya. Peran pelajar untuk membuat keputusan tentang bagaimana menyelidiki topik materi pelajaran umum untuk menghasilkan pertanyaan yang mengarah ke fokus khusus dalam topik umum. Untuk menghasilkan pertanyaan yang menghasilkan identifikasi, proses, dan prosedur untuk menemukan solusi gerakan untuk menetapkan kinerja. Nah, ada pula lagi peran pelajar di sini. Nah, ya, artinya ini peran pelajar sangat aktif gitu. Membuat semua keputusan materi pelajaran yang terisa, yang diperlukan untuk menghasilkan program, merencanakan pertanyaan situasi. Nah, dari pelajaran tersebut menghasilkan pertanyaan yang secara tepat, menyelidiki fokus spesifikasi program, mengidentifikasi urutan dan rangkaian prosedur yang berbeda untuk merancang solusi. Ya, tujuannya materi dari gaya mengajar ini, ketika gaya program individual desain pembelajaran tercapai, tujuan materi pelajaran berikut ini ditekankan. Yang pertama, untuk menemukan, membuat, dan mengatur ide sendiri bagi siswa tersebut. Yang kedua, untuk mengembangkan materi pelajaran yang berhubungan masalah yang kompleks dalam jangka waktu yang lama. Ini tentang masih gaya mengajar ya. Nah, selanjutnya ke yang ketiga, untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa suatu masalah. Nah, siswa sangat aktif untuk memecahkan masalah. Nah, untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri. Nah, tujuan dari perilaku tersebut ketika gaya mengajar ini telah dicapai untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam berpikir dan kinerja. Berikutnya, untuk memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka waktu yang relatif lama.
untuk melatih ketekunan dan keuletan bagi siswa yang ingin belajar tersebut. Untuk memberikan kesempatan bagi setiap siswa, yaitu siswa individu untuk mengarahkan diri sendiri. Nah, ya, setelah gaya mengajar ini, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu gaya mengajar C. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan gaya mengajar J ini motivasi belajar individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalamannya belajar sendiri. Artinya siswa tersebut belajarnya individual ya. Dalam artian gaya ini memberikan pembelajaran yang secara mandiri melalui permintaan, kesempatan untuk mengajar kompleksitas yang melekat dalam membuat suatu keputusan di pradampak, dampak, dan pasca dampak. Nah, artinya sesudah dan sebelum. Nah, dari kesimpulan materi ini, kita dapat menyimpulkan ringkasannya. Yang pertama ada karakteristik yang menentukan dari gaya yang diprakrasi oleh pelajar adalah inisiasi pelajar secara individu dan keinginan untuk menghasilkan pengalaman belajarnya sendiri. Nah, untuk belajarnya di sini siswa biasanya di rumah atau di mana ya. Nah, pembelajaran secara berkala menginformasikan dan memperbarui guru saat keputusan dibuat. Untuk klarifikasi dengan maksud mengarahkan siswa untuk memeriksa keputusan yang dihilangkan atau memperbuat keputusan yang dibuat. Nah, untuk dari catatan gaya J ini, yang saya dapat temukan, fitur untuk dari gaya J ini adalah bahwa pembelajar individu mengajukan permintaan kepada guru untuk bertanggung jawab atas produksi pengalaman belajarnya sendiri. Nah, artinya setelah siswa ini belajar sendiri, nah, siswa ini bertanya kepada guru apakah sudah baik atau bukan, nah, lalu guru mengarahkan belajar siswa yang terbaik. Nah, gaya mengajar ini bukan latihan seluruh kelas. Peranan orang yang belajar adalah membuat semua keputusan dalam pradampak, dampak, dan ada pasca dampak tentang bagaimana mencapainya. Yang dimaksudkan belajar fokus yang menghasilkan tujuan pembelajaran, perencanaan, perilaku, peran guru dalam pengalaman, perencanaan, dan kriteria untuk penilaian. Selain itu, peranan pelajar adalah terus memberitahu sang guru tentang kemajuan pengalaman. Nah, dari anatomi pembelajaran ini, dalam gaya yang dipraksai oleh pelajar, peran pelajar adalah untuk secara mandiri memulai perilaku gaya ini dan membuat semua keputusan dalam pradampak, termasuk perilaku belajar mengajar, mana yang akan digunakan dalam dampak, dan membuat keputusan kriteria untuk penilaian pasca dampak dari pengalaman. Asalkan guru memenuhi syarat dalam materi pelajaran, peran guru. Nah, di sini ada peran guru juga ya. Adalah peran guru menerima kesiapan siswa untuk membuat keputusan maksimal dalam pengalaman belajar, mendukung, dan berpartisipasi sesuai permintaan siswa. Nah, tujuan materi pokok tersebut. Ketika gaya ini tujuannya materi pelajaran berikut telah tercapai, yang pertama, memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, menciptakan, dan mengembangkan ide-ide di bidang pilihannya. Berikutnya, memilih untuk memulai pengalaman belajar yang beragam. Nah, menetapkan standar kinerja yang evaluasi sendiri. Nah, tujuan dari perilaku ini bagi pelajar memilih untuk mandiri. Nah, siswa dituntut untuk mandiri ya, untuk segi belajarnya. Memilih untuk menantang dirinya sendiri dan dengan memikul tanggung jawab untuk menciptakan pengalaman belajarnya. Memilih kebutuhan untuk melampaui batas-batas kegiatan yang disajikan ke seluruh kelas untuk memberikan kesempatan bagi individu siswa untuk mengarahkan diri sendiri ke arah mana dia ingin.
ingin belajarnya. Nah, ini pada ya. Berikutnya yang terakhir ada gaya mengejar K. Nah, gaya mengajar K ini fokus belajar dari mengajar mandiri adalah keuletan individu dan keinginan untuk membangun pengalaman belajar sendiri. Gaya belajar mengajar ini tidak ada di sekolah ya. Tidak ada di sekolah, di ruangan kelas. Nah, gaya mengajar ini ya kan tadi bukan di luar kelas. Artinya ya di luar kelas, misalkan di lingkungan rumahnya, lingkungan bermainnya, lingkungan dimanapun. Artinya siswa ini dapat mandiri belajarnya. Nah, gaya mengajar mandiri ini, Kak, gaya ini tidak ada di sekolah. Selain itu, tidak tergantung pada guru kelas, dimanapun ya. Peluang perkembangannya gaya ini diatur oleh individu yang mengimplementasikan pengalaman, keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan bergantung pada keuletan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri. Nah, untuk ringkasan dari gaya mengajar Kak ini, karakteristik yang menentukan dari gaya mengajar sendiri adalah semangat, motivasi, dan keuletan seorang individu untuk menerima peran pengambilan keputusan, baik guru maupun pembelajaran. Konten yang dipilih ditentukan oleh individu dan alasan serta proses yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuannya. Dari pengalaman yang dibuat oleh individu. Nah, untuk anatomi dari gaya mengajar J ini, gaya mengajar mandiri dimotivasi oleh tujuan yang telah ditetapkan individu. Nah, artinya siswa ini ingin apa ya? Misal ingin dapat nilai kelas, ingin dapat prestasi di kelasnya. Nah, artinya siswa otomatis dia meningkatkan belajarnya di luar sekolah. Nah, logikanya dari kerangka spektrum mengarah pada kesadaran bahwa memang mungkin bagi seseorang untuk membuat sebuah keputusan untuk dirinya sendiri, perilaku ini berada di luar realitas kelas. Itu tidak diperkuasai atau ditugaskan oleh seorang guru, melainkan diprakarsai oleh diri sendiri. Nah, gaya ini tidak dicadangkan hanya untuk bisa untuk siapa saja yang memahami seluk-beluk hobi yang kompleks, individu yang terpesona dan terdorong mengetahui sesuatu. Gaya ini tidak selalu menghasilkan konten yang berkontribusi pada masyarakat atau menambah keindahan. Pengalaman belajar mandiri dapat menghasilkan kekacauan dan kehancuran. Nah, penambahan di sekolah adalah contohnya sebagai berikut ya. Menyakitkan dari pengalaman belajar yang mandiri yang merusak. Setiap peristiwa tragis ini dirancang oleh sendiri dan masing-masing memiliki anatomi pengambilan keputusan otodidak. Nah, keputusan rinci dibuat tentang maksud, prosedur, urutan, dan bakat kriteria untuk sukses. Komentar ini hanya memperkuat fakta bahwa gaya spektrum tidak memiliki nilai. Tidak ada gaya yang secara intern, baik atau buruk. Keistimewaan guru dan pemilihan konten adalah variabel dapat mempengaruhi kebermanfaatan pengalaman. Nah, sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf tentang menerangkan gaya mengajar I, J, dan K. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.